Shalom, terpujilah Tuhan karena atas kasih karunia-Nya kita boleh diberikan Tuhan kesempatan untuk boleh beribadah walaupun di rumah kita masing-masing. Ini tidak akan mengurangi rasa sukacita kita untuk boleh memuji Tuhan, dan kita boleh makin perkuat iman percaya kita. Kita boleh berdoa bersama-sama kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan supaya wabah yang saat ini lagi mengguncang di negara kita, di tempat kita, bahkan di dunia ini, yaitu wabah COVID-19, supaya kiranya tangan Tuhan boleh bekerja dan Tuhan boleh mengangkat virus ini dan boleh keluar dari tengah-tengah kita. Pada saat ini kita akan memulai acara ibadah kita akan mempersiapkan hati dan pemikiran kita bersaat teduh. Amin. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita sudah sampai pada Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dengan demikian, kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mazmurkan kemuliaan namanya, memuliakan Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah, Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang maha dahsyat. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kemurahannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, kita nyanyikan ayat 1 ditambah ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi.
Bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan di keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan, dan kuasa maut oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, kita nyanyikan ayat 4. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini, Minggu Jubilate, tertulis dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29, kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, Bapa kami yang maha pengasih, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Engkaulah yang menjadikan langit dan seluruh bumi.
Engkaulah yang memberi nafas kehidupan. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini, yang mengakibatkan bukan hanya banyak yang mengalami sakit penyakit sampai yang meninggal, tetapi juga mempengaruhi kehidupan kami sehari-hari. Kami terpisah dengan saudara-saudara kami. Pendapatan rumah tangga kami pun semakin tidak menentu. Banyak jemaat yang tidak lagi bekerja oleh karena PHK. Banyaknya yang tidak dapat makanan dan penderitaan yang lain yang membuat kami berkesusahan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Lenyapkanlah COVID-19 ini dari Indonesia dan dari seluruh bumi ini, supaya kami bersukacita mengerjakan pekerjaan kami, dan supaya kami layak memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami membawa di dalam doa kami anak-anak dan para remaja yang tidak bisa belajar di sekolah mereka. Pelihara dan berkatilah mereka, walaupun mereka belajar di rumah. Berkatilah mereka menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Jangan biarkan mereka hidup di dalam rasa ketakutan, tetapi mengandalkan kemuliaan dan kedahsyatan-Mu, dan mereka juga menjadi anak-anak yang terberkati. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami juga membawa ke hadapan-Mu para pemuda yang tidak bisa lagi belajar di tempat sekolah mereka, tetapi yang belajar dari rumah. Demikian juga yang sudah bekerja tetapi harus berhenti bekerja oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah mereka dan kami supaya tetap berpengharapan di dalam pengasihan-Mu. Berkatilah mereka supaya tidak putus asa, tetapi di dalam keyakinan yang daripada-Mu lah yang menyertai mereka. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami membawa seluruh hidup kami ke hadapan-Mu, supaya Engkau memelihara dan menjaga kami. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah masyarakat, tolonglah gereja-Mu, dimanapun berada di Indonesia ini dan di seluruh bumi ini, supaya kami bersatu hati, supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Karena Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain dapat kami menjadi pelindung dan penyelamat kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Janji Tuhan akan pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyah. Firman Tuhan yang mengasihi engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami undang untuk duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 438, kita nyanyikan ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Jubilate ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 392 ayat 1.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami tunduk untuk duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 281, kita nyanyikan ayat 1. Shalom. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 3 Mei 2020. Yang pertama, nama minggu kita hari ini yaitu Minggu Jubilate, artinya bersorak-sorak untuk Tuhan seluruh bumi. Dan topik minggu ialah bersoraklah bagi Tuhan. Yang kedua, himbauan pencegahan COVID-19 sesuai dengan surat edaran pimpinan pusat HKBP, himbauan dari distrik 27 Borneo, dan surat edaran pemerintah Kabupaten Kutai Barat bahwa semua aktivitas dilakukan di rumah. Maka dari itu, ibadah Minggu HKBP Sendawar masih tetap dilakukan di rumah sampai batas waktu yang ditentukan. Yang berikutnya, ibadah online HKBP Sendawar. Gereja kita telah menyediakan ibadah online melalui YouTube masing-masing dan mengikuti ibadah online Gereja HKBP Sendawar. Kita mulai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Marilah kita beribadah dengan keluarga inti di rumah masing-masing dan mengikuti ibadah online yang disediakan oleh gereja kita. Dan kita memakai acara ibadah yang sudah dibagikan oleh penatua dari tiap sektor masing-masing. Yang berikutnya, aksi sosial HKBP Sendawar peduli COVID-19. Gereja kita akan melakukan aksi sosial yang didanai oleh Punguan Ama HKBP Sendawar
dengan membagi-bagikan masker sebanyak 500 pieces untuk semua jemaat gereja dan 500 pieces untuk pembagian kepada lingkungan gereja melalui ketua RT setempat. Masker tersebut akan dibagikan melalui penatua di setiap sektor kepada rumah-rumah jemaat ketika membagikan acara ibadah minggu. Yang berikutnya, jemaat yang berulang tahun tanggal 27 April sampai 3 Mei 2020. Para halado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama, Noel Alfredo Paranginangin dari sektor 3, Marta M. Simanjuntak dari sektor 1, EM Simanjuntak atau Nyonya E. Hutauruk dari sektor 3, RSM Tumanggor dari sektor 3, JF Purba dari sektor 3, Viola Elzira Borumarpaung dari sektor 1, Owen Rinal Lubantobing dari sektor 3, Taruli Lubatoruan dari sektor 1, Hanadadab dari sektor 3. Tuhan Yesus memberkati mereka, demikian juga dengan keluarga mereka. Kita mendengarkan warta keuangan. Ucapan syukur dari NN ke Huria 5 juta rupiah, pembangunan 2 juta rupiah. Ucapan syukur berupa barang dari NN 4 unit kipas angin, 500 pieces masker kain. Jumlah Huria sebanyak 8.947.000 rupiah, pembangunan 2 juta rupiah. Demikian warta jemaat. Marilah kita berdoa, kita satukan hati dan pikiran kita. Debata Jehovah amanami, mauliate madiho Tuhan, Allah diliau korbe Tuhan kami marhahi pason apala ditikyon oleh Tuhan. Tuhan mengido kami tuado pamu oleh Tuhan. Homa totong na mangaramoti kami sa luhut na oleh Tuhan. Manang nanidia pe kami oleh Tuhan maringanan. Nang dia karuasmu oleh Tuhan. Nasubuy rap dopotok kami apala dibagaja sadarion oleh Tuhan. Mengido kami tuho oleh Tuhan. Asa homa totong na mga ramoti sa luhut na le Tuhan. Leho matuhan hahipason, leho Tuhan silas ni roha di nasida. Asa marlas ni roha nasida le Tuhan. Dinalaho madalani ari-ari ningon nasida le Tuhan. Tuhan mangido kami tuado pamu le Tuhan. Diak kadongan namin na marulang tahun di minggu-minggu na le Tuhan. Ho matotong na mga lehon hahipason na le Tuhan. Mauliate matuhan ala tabe ho umur di nasida le Tuhan. Atong mangido kami to ho ale Tuhan. Asa ho matotong na mga ramoti dongan namin na marulang tahon na le Tuhan. Leho matuhanak kasilas ni roha di nasida. Leho tuha totong akagajang umur ale Tuhan. Totong do behami mangido to ho ale Tuhan. Bisial na roa kaparukilo na kasitaonon na roa tu kami apala dibagatikyon nile Tuhan. Ima Tuhan hararoni virus corona nile Tuhan. Atong asiro ham di kami sa luhut na le Tuhan. Padaw may ale Tuhan siap perngelun nami ale Tuhan. Asabuy kami Tuhan marhahipason. Asabuy kami Tuhan di namarpungo. Asabuy kami Tuhan mangaluluyak ka dalam ningulu nami ale Tuhan. Asaong Tuhan dalam namin dinalahu mamuji pasangapog warmo na marmulay ali Tuhan. Nang diak kadongan nami ali Tuhan na honasahit pirusi ali Tuhan. Mangido kami tuado pamu ali Tuhan. Pergugoy na sida ali Tuhan. Pergugoy ubat na pinanganin da sida ali Tuhan. Pergugoy sa luhut na ali Tuhan na kaparamedis. Nangaka dokter na manangani ali Tuhan.
asa tumibo le Tuhan marahipason na sida siyan persahiton ya le Tuhan. Nang dihami sa luhu na le Tuhan totong maramoti kami sa luhu na le Tuhan. Tuhan mangido kami tuado pamu ale Tuhan. Na dia ka parameris doa ka dokter na manangani ak sudah sahit ale Tuhan. Na pala nama sa ditikyon ale Tuhan. Pergugoy masaluhu na ale Tuhan. Sudah ka parameris doa ka dokter. Lehon gogo ni syakko ale Tuhan. Leho bisuk ni syakko ale Tuhan. Asa margogo na sida ale Tuhan. Jalan marbisuk na sida ale Tuhan. Dinalaho manangani ak na marsahit na masa titikyon ale Tuhan. Nang di pamareta nami ale Tuhan, mangido kami tuado pamu ale Tuhan. Siap pamareta na tipo sa hatu partoru pe ale Tuhan. Ho matotong na manugunugu na sida ale Tuhan. Ho matotong na madongani na sida ale Tuhan. Asa boy na sida ale Tuhan. Patal hason akka ulaon na boy palao nakka virus na do ngapala na masa si sangunaro ale Tuhan. Mangido kami tuado pamu ale Tuhan. Ramoti mana sida sa luhu na le Tuhan. Totong matodimi na rotu tong atongan na sida le Tuhan. Asa margogo na sida le Tuhan. Jala marbisuk mangado piak kanaro na masa si sangunare le Tuhan. Mangido do kami tuado pamu le Tuhan. Sudah dia kana dan ayanak kun na punayon hom tu kami sa luhu na le Tuhan. Mangido kami tuado pamu le Tuhan. Homa totong na madongani, homa totong na mga ramoti. Perbisuhi lehon hahipaso na le Tuhan. Asa hipas pamatang, asa hipas ng partodin na sida le Tuhan. Tuhan asi maroham di kami sa luhu na le Tuhan. Nang di kami ak kaparhaladom na le Tuhan. Na makubasi hurya mo na le Tuhan. Mangido kami tuado pamu le Tuhan. Asa ho matotong na mangliog gogo di kami sa luhu na le Tuhan. Lehon matu kami hahipaso na le Tuhan. Asa marhahipasok kami jala margogo kami le Tuhan. Dinalaho mangulak kasi ulon nami nakobar di hurya mo na le Tuhan. Diak kadongan nami ale Tuhan. Naputus perkerejuan siak ka perkerejuan na sida ala ni namasa nuaing ale Tuhan. Ramoti na sida ale Tuhan. Patudu na sida tu na sida Tuhan. Akka perkerejuan. Ho matotong na mga ramoti. Perbisuhi na sida ale Tuhan. Lehon hahipason. Asa margogo ale Tuhan. Diak kadongan nami. Dinalaho akka mangulak kasi ulon ni na sida ale Tuhan. Nalaho bar nang ulahon na bar tu adu pamia le Tuhan. Tuhan mangido do kami tu adu pamia le Tuhan. Dia kaya na kon namin na di persikolan na suboy na sida le Tuhan na marsikola. Atau mangido mahami tu adu pamia le Tuhan. Asa ho matotong na mga leon habis taron. Leon habis hukon ale Tuhan. Nang pedi bagas jabu na di bagas jabu na sida le Tuhan marsiajar. Ho matotong na mga leon habis hukon. Leon malengas ni roha marsiajar ni da sida. Ang giat Tuhan danak na asayaw di jolo nami terlumoy ma di adu pamia le Tuhan. Ale Tuhan di bata nami mangido kami tu adu pamu le Tuhan. Di sudeak ka pangalasion nami le Tuhan. Dosa doho pangalaw nami le Tuhan. Mangido kami tu adu pamu le Tuhan. Ramoti jumolo ma Tuhan. Sesa Tuhan. Dosa doho pangalasion nami le Tuhan. Asa tamah kami le Tuhan. Dinalaho majalo pasu-pasum nanay si pasawatom mo dapat kami ganu marsada-sada le Tuhan. Tuhan mangido kami tu adu pamu ale Tuhan. Ho matotong na pasaut to sudia ka Panginoon nami ale Tuhan. Pinuji jala pinasanga magwar mo na marmulia ale Tuhan. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus martangiang kami tu ho. Amen. Kita akan mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk boleh mendengarkan sebagian kebenaran akan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 49, kita nyanyikan ayat 1.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas ma dihita saluhutna, yang menjadi khotbah di ibadah Minggu Jubilate, ibadah online gereja kita ini HKBP Sendawar, didasarkan pada kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai 36. 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai 36. Beginilah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin. Pujilah Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan HKBP Sendawar, ada ungkapan mengatakan lidah tak bertulang. Ungkapan ini mempunyai makna bahwa lidah kita bebas mengucapkan kata-kata yang keluar dari mulut kita, tak ada batasan. Bahwa lidah kita ini semua bisa diucapkan. Bisa saja yang kita ucapkan dari mulut kita itu adalah hal yang baik. Misalnya memuji orang lain, mengucapkan terima kasih, tutur kata yang baik, sopan santun. Tetapi bisa juga lidah kita ini mengucapkan kata-kata yang sebaliknya, menghakimi orang lain, caci maki, bahkan juga bisa membuat orang menyakiti orang lain atas perkataan yang kita ucapkan itu. Jadi dia tidak ada batasan. Makanya orang sering mengatakan lidah ini tajam. Karena lidah ini tidak bertulang, dia bebas mengeluarkan kata-kata. Makanya bijaklah, berhati-hatilah. Itu makanya para pendahulu kita orang Batak mengatakan agar para keturunannya, anak cucunya tidak salah mengucapkan kata-kata bijak
mengeluarkan pendapat, bijak menyampaikan perkataan, maka dikatakan jolo nidila bibir asa benido hata. Berpikirlah sebelum mengucapkan apa yang kita keluarkan dari mulut kita ini. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita ini adalah hal yang menghina orang lain, bahkan bisa saja mencobai Tuhan. Tahun 60-an, grup band terkenal di dunia itu namanya sampai ke pelosok negeri, The Beatles. Kalau berbicara tentang grup band The Beatles, yang paling terkenal itu adalah John Lennon. Ketika itu mereka sangat populer pada zamannya. Bahkan ketika melakukan konser sampai membludak orang di stadion karena saking populernya. Tur ke semua negeri. Sehingga ketika diwawancarai, John Lennon menyatakan sebuah sikap bahwa mereka sangatlah populer. Kalau sekarang The Beatles lebih populer daripada Tuhan. Inilah ungkapan yang dikatakan oleh John Lennon ketika diwawancarai. Tak lama kemudian John Lennon pun tewas ditembak oleh fansnya sendiri. Seorang politikus Brazil bernama Tancredo Neves, dia mencalonkan sebagai presiden Brazil. Saat kampanye nasional, dia mengatakan kalau saya mendapatkan suara lebih dari 500.000, tidak akan ada yang bisa melengsarkan saya sebagai presiden, bahkan Tuhan sekalipun. Memang dia menang, suara terbanyak dari rakyat Brazil dia yang pegang, tetapi tak sempat jadi presiden. Sebelum dilantik, penyakit pun datang dan dia pun meninggal dunia. Mungkin juga kita sering pernah menonton film Titanic. Perancang desain pembuat kapal Titanic itu bernama Thomas Andrew, di mana kapal Titanic ini memang kapal pesiar terbesar pada zamannya. Sehingga dia pun mengatakan sebuah pernyataan yang begitu fenomenal. Dia mengatakan tidak akan ada yang bisa menenggelamkan kapal Titanic, bahkan Tuhan sekalipun. Tetapi akhirnya kapal itu pun tenggelam dan dia juga ikut tenggelam di situ. Bapak Ibu saudara-saudari, makanya kita perlu untuk bijaksana dalam mengungkapkan kata-kata perkataan. Mulut kita ini, lidah kita ini sebagai orang Kristen, gunakanlah sebagai hal positif. Pergunakanlah terlebih-lebih mengucap syukur, bersorak-sorai, memuji Tuhan. Kita sebagai orang Kristen harus memahami hidup kita ini adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Ketika kita merasa hidup ini Immanuel, Tuhan besertamu, Tuhan besertaku, dimanapun kita, sehingga itulah yang mendorong kita untuk
memuji Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun keberhasilanmu yang sudah kita capai, biarlah Tuhan semakin besar, tetapi kita makin kecil. Artinya Tuhan yang kita agungkan, bukan kita sendiri. Itulah makanya kita dimotivasi untuk mengatakan Tuhan itu Raja. Daud itu Raja Israel, Raja dari bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa besar. Semua keberhasilan yang dia raih, semua pekerjaan yang dia lakukan untuk bangsanya tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Apa yang terjadi di teks kita ini Bapak Ibu, pada zaman Raja Daud, musuh bangsa Israel itu yang terkenal adalah Filistin. Dari zaman Raja Saul, mereka sangat ketakutan. Tetapi ketika Daud menjadi raja, mereka umat Israel ini, rakyat Israel ini tidak ada lagi gentar karena melihat bagaimana Raja Daud begitu hebat berperang melawan bangsa Filistin. Musuh mereka musuh bebuyutan. Tetapi karena kuasa Tuhan, Daud mengalahkan tentara Filistin. Kemudian Daud memindahkan tabut Allah dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Tabut Allah atau dikatakan Ark of God, itulah yang berisi firman Tuhan yang 10 itu. Jiwa-buat doi alai sempak ma ala terjadi peperangan dirapus mai dibawan tu Filistin. Tetapi melalui Raja Daud, tabut Allah itu direbut kembali dan dibawa ke Yerusalem. Dan tabut Allah itu ditempatkan di bait Allah, sehingga Daud mengatakan, kalau kita lihat teks kita ini, mulai dari ayat 1, kepada para pelayan-pelayan di bait Allah, bersorak-sorailah kepada Tuhan. Daud menyuarakan dan meminta kepada semua orang percaya, bersorak-sorailah kepada Tuhan dan katakan Tuhan itu Raja. Kalau dikatakan raja dalam teks kita ini, seolah-olah jangan kita sampai berpikir ini hanya soal jabatan atau status. Tetapi raja yang dimaksud itu selalu berhubungan bagaimanakah sebaiknya sifat seorang raja. Raja itu harus pengayom, pelindung, pemberi berkat, penolong. Kita juga orang Batak dikatakan anak ni raja, boru ni raja, bukan soal jabatan. Jadi kalau kaum muda-mudi contohnya pergilah dia martandang ke rumah nantulang namborunya ini, karena dipanggil, suruhlah dulu datang calon parumain itu amang, contoh. Angkuna soma boto, ayarong do rupani sahi ijabu ni nabborunai, bohama rohani nabborunau ni sukun, ahado si numammu, Aitur barani do tong madok toy ma naburu mulubui natabu-tabui campur kue campur roti. Dianggap imana raja. Anggui yakinau sai iho na paula doi.
Toh mak una polerobe suruh tujaboni mu paulak me. Tetapi kalau dikatakan anak raja, boruni raja itu berkaitan dengan sifat pelindung, pengayom, menjaga. Itu makanya Daud mengatakan Tuhan itu raja. Tuhan yang berkuasa untuk melindungi, memberi kuasa kepada Raja Daud dalam memimpin umat Israel. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam segala situasi yang kita alami sekarang ini, marilah kita tetap meyakini bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu pengasih. Mungkin untuk sekarang, di mana keadaan bumi kita ini sedang dilanda wabah penyakit yang mempengaruhi kehidupan perekonomian, mempengaruhi ekonomi keluarga, pekerjaan. Tetapi yakinilah bahwa Tuhan itu baik. Kasih-Nya setia untuk selama-lamanya. Yang gudang adong keyakinan di kita bahwa hidup kita ini adalah penuh dengan kasih setia Tuhan, ngaborak bi. Yang paling penting pertama untuk meyakini diri adalah kita sendiri. Sehingga apapun yang kita doakan, yang kita harapkan itu, yakini bahwa Tuhan itu baik. Di partikias yunaingon, tarlumobi ala virus corona na manginang, rikodo hita lampasada horroha, marsiurupan sesama hita, doho marsitangyangan, manangyakon akadongatta, manangyakon dakolat tukholam manangyakon keluarga. Alai kosahat donang manangyakon akka humalia. Ketika kita berdoa bersama keluarga di rumah, beribadah bersama, pertanyaan bersama, selipkanlah di dalam doamu itu para pemerintah. Selipkanlah di dalam doamu itu para tim medis. Selipkanlah di dalam doamu itu para medis. Selipkan dalam doamu itu orang-orang yang terkena penyakit virus ini. Erang binotora holan ala napi nangido do isarana di pertanyaan manang di pertemuan baru pe itanyakon hombar jabula. Jadi perlu kita renungi kuasa doa itu sangat besar. Disitulah kita berkeyakinan dan kita didorong oleh apa yang kita doakan, Tuhan itu baik. Di tikiolo hita mangurupi dongatta amanginang do manangyak konaka dongatta dalatta donangi madok moliate tu debata Jehovah. Bersorak-sorai sama seperti umat Israel yang diserukan oleh Raja Daud ketika tabut itu sampai di Yerusalem di Bait Allah. Daud mengatakan bersorak-sorailah, pujilah Tuhan. Ay mabuan nahon naharu warni tabut perjanjian on, tabut Allah itu ay daw na sumalim. Tetapi mereka bersama-sama membawa itu ke Yerusalem dan sampai. Jadi dalat talah manduk muliate songon na didok Raja Daud marhite akka pangurupion, marhite nang akka manangyak kondongan.
kita juga harus jeli melihat keadaan dan situasi. Hajol maut dui nama dok molo holan nahita sendiri tapi kiri. Tetapi biarlah roh Tuhan itu menegur kita bahwa tak cukup diri sendiri tetapi juga sekeliling. Mau lihat madi tu hatta idotong na diupayahon huriatta manginang patupa aksi sosial na niurupi ni punganama ni huriatta. Taingot ma salah satu pokok pelayanan gereja, terlebih gereja HKBP adalah diakonia. Ido makana adong koinonia marturia diakoni. Gereja tanpa diakoni itu adalah hambar. Dang marngingi inna. Dang adong daina. Go dusi panganoni aledang mardai. Tanpa diakoni. Ido makana dipala-palai. Sosial itu bukan soal banyak, bukan soal harga, tetapi gereja kita ikut berpartisipasi melawan wabah ini. Nadohot donang hita manang yakko ni, asabui hatop selesai. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam firman Tuhan kita kali ini di Minggu Jubilate, marilah mengucap syukur, memuji Tuhan bagaimanapun keadaannya, bahwa kita harus tetap mengingat sebagai pengikut Kristus, saling menolong, saling membantu, saling mendoakan. Itulah cara kita untuk mengucap syukur dan meyakini bahwa Tuhan itu baik serta kasih-Nya untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu yang meneguhkan hati dan pikiran kami. Engkau mengajari kami melalui Raja Daud yang menyuarakan agar umat Israel bersorak-sorai memuji Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan itu baik dalam segala situasi dan kondisi, terlebih-lebih di dalam keadaan kami pada saat sekarang ini ya Tuhan, di mana wabah pandemik COVID-19 ini yang bisa membuat kami takut, khawatir apa yang akan terjadi untuk kami di hari-hari yang akan datang. Tetapi kami percaya Engkau beserta kami. Engkau melindungi kami. Karena Engkau adalah Raja, Tuhan kami, yang kami sembah melalui Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga berdoa di mana ibadah minggu online yang disediakan gerejamu HKBP Sendawar untuk semua jemaat, agar mereka ikut juga mendengarkan firman Tuhan. Ketuklah pintu hati mereka Tuhan, agar mereka terdorong bahwa kasih Tuhan, berkat Tuhan itu tetap kekal setia untuk selama-lamanya. Berkati ya Tuhan para pemerintah kami, di mana mereka berjuang untuk memikirkan segala sesuatu agar wabah pandemi COVID-19 ini boleh selesai, boleh lenyap dari muka bumi ini. Begitu juga Tuhan para tim medis,
para medis, semua ahli kesehatan yang juga berjuang untuk merawat dan memberikan vaksin yang terbaik, di mana virus ini agar cepat bisa diselesaikan dan tidak ada lagi Tuhan yang menakuti kami. Berkati mereka Tuhan, agar mereka tetap kuat melayani orang-orang yang terkena penyakit dan mendapatkan kesembuhan. Begitu juga Tuhan, masyarakat yang terkena virus corona ini, Tuhanlah yang menjamah melalui obat agar mereka beroleh kesembuhan, bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Berkati Tuhan jemaat HKBP Sendawar, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, naposo, ama ina, bahkan kalau ada lansia. Tuhanlah yang menyertai kami semua Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, terlebih penyebaran COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami yakini Engkau selalu beserta kami di dalam setiap langkah kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa kami ini. Amin. Kita bernyanyi, mengumpulkan persembahan. Bersoraklah bagi Tuhan, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Kepada kasih setia Tuhan saja aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Di dalam kesusahan yang kita alami, karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, kita dikuatkan rohnya, sehingga percaya dan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan,
Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Terimalah pujian sorak-sorai kami ya Allah sebagai persembahan yang hidup karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk semua jemaat GKBP Sendawar yang beribadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita. Oras.